Namanya Krismansyah Rahadi, namun orang lebih mengenalnya dengan nama Krisya, nama bekennya jika sedang berada di atas panggung. Bisa dibilang penampilan perdananya bersama guru Gypsy telah membawanya pada kesuksesan. Kini sosok Krisya telah melegenda, ia termasuk segelintir musisi yang tetap eksis melewati beberapa generasi. Sepak terjangnya di belantika musik nasional sekiranya harus tersendat begitu Krisya dilarikan ke rumah sakit Pondok Indah karena mengalami sesak nafas. Selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali berjumpa hari ini tentunya di GoSpot. Gosip terpadu seputar orang ternama. Dan saya Nadia Mulya akan menjumpai Anda untuk mengajak Anda menyelami seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip yang terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kuis SMS GoSpot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dan caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti. Tapi sekarang Anda boleh bersiap-siap dengan mengetik GS spasi jawaban atau jawaban B dan nanti dikirimkan ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Demi meringankan biaya pengobatan Chrisye, kemarin para musisi menggelar konser untuk Chrisye dari sahabat. Bagaimana persiapan Titi DJ menjelang konser tunggalnya tanggal 30 September nanti? Surya Saputra memerankan karakter tokoh kebapaan dalam film untuk Rena. Persatuan Artis Sinetron Indonesia angkat bicara soal polemik yang melanda infotainment. Cinta Faifi dikandaskan oleh pacarnya Abu Bastian. Pemirsa, konser amal untuk Chrisye dari sahabat berlangsung dengan seru tadi malam dan diwarnai oleh sejumlah musisi kondang Indonesia. Sebut saja ada diva pop Indonesia seperti Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan bahkan Ariel Peter Pan turut meramaikan acara tersebut. Dan hingga tadi malam, pegelaran acara amal tersebut berhasil menghimpun dana sebesar 800 juta rupiah. Nah, Anda ingin melihat secara lebih dekat lagi keramaian tersebut? Pemirsa, simaklah di GoSpot. Namanya Krismansyah Rahadi, namun orang lebih mengenalnya dengan nama Krisya, nama bekennya jika sedang berada di atas panggung. Bisa dibilang penampilan perdananya bersama guru Gypsy telah membawanya pada kesuksesan. Kini sosok Krisya telah melegenda, ia termasuk segelintir musisi yang tetap eksis melewati beberapa generasi. Sepak terjangnya di belantika musik nasional sekiranya harus tersendat begitu Krisya dilarikan ke rumah sakit Pondok Indah karena mengalami sesak nafas. Krisya menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura karena tim dokter menemukan penyakit kanker paru-paru stadium 4. Krisya pun harus berjuang melawan komplikasi akibat gangguan syaraf tulang belakang yang lebih dulu menyerangnya. Begitu mendengar kabar tersebut, Guru Soekarno Putra tergerak untuk menggelar konser amal bertajuk untuk Krisya dari sahabat yang disiarkan RCTI kemarin malam. Sejumlah artis turut andil dalam pergelaran musik amal ini yang bersedia tampil tanpa dibayar. Coba saja Anda simak lagu-lagu sepanjang masa Krisya yang dibawakan oleh para sahabat Krisya ini. Krisya mungkin tidak pernah menyangka bahwa sosoknya sebagai seniman musik banyak memberi inspirasi bagi para juniornya. Jadi wajar saja jika Krisya menjadi panutan musisi masa kini. Mungkin dari Mas Krisye juga saya mendapat inspirasi bahwa, menyampaikan musik dengan hati itu lebih punya kesan ya, mendalam. Artinya, kadang-kadang teknik bisa dikesampingkan, tapi dengan ketulusan bisa menghasilkan impresi yang luar biasa untuk pendengarnya. Karya-karyanya tak lekang oleh waktu.
Anda akan mengatakan hal serupa jika mendengar lagu-lagu Chrisye seperti Kidung, Kemesraan, Hening ataupun lagu-lagu ciptaan musisi lain yang ia bawakan. Lantas seperti apa sebenarnya sosok Chrisye di mata para musisi? Udah sangat-sangat dekat ya. Beliau kalau, sebagai pribadi selalu menempatkan diri sebagai bapak, dan saya pun selalu berusaha dekat dengan Ibu Yanti juga. Dulu yang saya kenal ya justru kita-kita ini yang di sekeliling Chrisye yang rame, tapi dia ya pendiam seperti yang kita lihat di panggung. Yang saya tahu memang Mas Chrisye itu kelihatannya aja kayaknya pendiam gitu, tapi sebenarnya kalau kita udah kenal ngobrol rame orangnya gitu. Penggalangan dana untuk membantu biaya pengobatan Chrisye tak hanya dihimpun dari konser amal. Simpati dan support juga didukung oleh kalangan olahragawan seperti Taufik Hidayat dan Haryanto Arbi yang melelang raket mereka. Sedangkan RCTI sebagai TV host akan menyumbang 50% dari pendapatan kotor iklan. Kami atas nama keluarga sangat ingin berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ini dari Papa. Papa sangat berterima kasih, bersyukur dan juga sangat terharu atas segala usaha dari para sahabatnya orang-orang ini. Sampai di sini lagi tanggal 15 September. Iya, insya Allah kembali lagi ke Singapura. Kalau nggak ada halangan, awal Oktober ya, untuk kemoterapi yang keempat. Chrisye memang membutuhkan uluran tangan kita, namun jangan hanya hati saja yang kita berikan bantuan. Masih banyak saudara-saudara setanah air di segala penjuru Indonesia yang memerlukan bantuan, baik moral maupun material. Inilah saatnya kita untuk berpegangan tangan, untuk membantu sesama, karena pada saat-saat seperti inilah arti daripada ikatan kita sebagai seniman musik di Indonesia diuji. Saya sangat terharu atas doa dan upaya yang telah dilakukan demi kesembuhan saya. Kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya sahabat-sahabat saya para artis, musisi, dan kalangan industri rekaman, sahabat-sahabat saya dari media cetak dan elektronik, sahabat-sahabat saya penggemar, dan masyarakat luas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas niat baik Anda semua. Terima kasih sahabat. Mohon doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melegenda karena prestasi jauh lebih baik ketimbang melegenda karena bikin ulah. Jangan harap sensasi sesaat akan bisa melambungkan nama Anda. Selepas konser tunggal Ruth Sahanaya, kira-kira keramaian apa lagi yang bakal terjadi? Nah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Titi DJ, tampaknya kita harus mengacungi jempol. Karena Titi DJ sudah berkecimpung setelah sekian tahun di belantika musik Indonesia. Dan banyak sekali penghargaan maupun obsesi yang sudah berhasil diraih olehnya. Tapi tampaknya ada satu obsesi yang sampai sekarang belum juga kesampaian. Apalagi kalau bukan menggelar sebuah konser tunggal. Tapi tenang saja pemirsa, karena tampaknya sebentar lagi akan segera menjadi kenyataan. Tepatnya 9 hari lagi. Nah, hari semakin dekat. Apa saja persiapan Titi DJ sebelum hari H? Kita simak penuturannya tentunya di Gospot. Titi Dwi Jayati tak henti-hentinya menebar senyum puas. Ekspresi kebahagiaan diva pop tanah air ini tercurah lepas saat kemarin ia bersama rekan-rekannya menggelar konferensi pers guna mengulas persiapan serta gambaran konser tunggal Titi DJ yang akan digelar pada 30 September nanti di Plenary Hall JCC. Konser tunggal yang bertajuk Sang Dewi merupakan konser perdana Titi sepanjang ia berkiprah di belantika musik Indonesia kurang lebih selama 21 tahun. Pantas saja kalau Titi begitu berbinar cerah, karena sebagai penyanyi solo, konser itu menjadi tonggak sejarah baginya. Bersama timnya, Titi DJ secermat mungkin mempersiapkan perlengkapan konser.
termasuk kostum panggung yang kali ini ditangani oleh desainer kondang Sebastian Gunawan. Jadi pasti kalau ditanya fisiknya atau kondisinya prima atau enggak pasti akan berbeda. Tapi untuk tanggal 30 ini memang saya sudah latihan dari berbulan-bulan sebelumnya, fisik maupun olah vokal. Bisa dibayangkan, konser Tunggal Titi DJ nanti pastinya akan berlangsung dengan